live Zoom ini. Kiranya melalui persekutuan ini kita semua boleh diberkati Tuhan, merasakan sukacita, anugerah Tuhan melalui persekutuan ini. Kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan melalui persekutuan pada siang hari ini. Saya juga dengan sukacita mewakili Komisi Wanita menyambut setiap ibu-ibu yang hadir, khususnya yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kita. Nah, ibu-ibu sekalian, sebelum kita memulai persekutuan kita, ada beberapa hal yang ibu-ibu perlu perhatikan. Yang pertama, nanti kita ada Q&A, dan ibu-ibu bisa langsung bertanya kepada Bapak Julianto atau boleh melalui live chat, ya. Kemudian kami menghimbau ibu-ibu sekalian, semua layar boleh dibuka supaya kita bisa bertegur sapa atau bersekutu, bisa saling berjumpa ya melalui Zoom ini ya. Mohon layarnya dibuka. Dan kemudian pada waktu acara dimulai, kami mohon ibu-ibu sekalian untuk mute sendiri ya, mute sendiri Zoom-nya masing-masing supaya memudahkan ibu-ibu kalau misalnya mau berkomunikasi ya. Sekian, kiranya Tuhan memberkati persekutuan kita siang hari ini. Selamat bersekutu, Tuhan memberkati. Terima kasih semua. Pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Julianto ya di Persekutuan Komisi Wanita GKY Pluit. Terima kasih sudah sisihkan waktunya yang sangat sibuk untuk mensiarkan berkat buat kami semua Pak Julianto di siang hari ini. Juga selamat siang sekali lagi ya ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita ibu-ibu di sini sangat setia untuk mengikuti Persekutuan KW ya. Kita sama-sama juga mau belajar untuk di seminar ini mengenai Mom, you are my best friend. Gimana kita menjadi teman yang sangat baik untuk kaum milenial, khususnya kalau kita ya untuk anak-anak kita, untuk lebih diperuntukkan. Lalu mari kita siapkan hati kita untuk memulai persekutuan ini. Kita siapkan hati dengan rendah hati, mau dibentuk oleh Tuhan. Kita naikkan pujian dengan bagaikan bejana siap dibentuk. Silakan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku
dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Saya persilakan Ciping Pau untuk membuka doa pembukaan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami memuji Engkau ya Tuhan, Engkau Allah pencipta kami yang agung. Seperti lagu yang tadi kami nyanyikan, kami adalah tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah kami sesuai kehendak-Mu. Walaupun proses pembentukan bukan selalu menyenangkan, kami perlu menderita supaya bisa mencapai tujuan Tuhan atas hidup kami. Tetapi kami tahu bahwa semua itu untuk memuliakan nama-Mu dan supaya bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Mohon Tuhan pimpin atas hidup kami, juga mohon Tuhan pimpin persekutuan KW hari ini melalui ceramah Pendeta Julianto, juga lagu ataupun doa, renungan kami serahkan semua di tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ciping Pau. Nah, Ibu, sebelum kita mulai acara seminar ini, saya mau sedikit ya memberitahu sekilas tentang profil pembicara kita siang ini. Nama lengkapnya adalah Bapak Pendeta Dr. Julianto Simanjuntak. Beliau secara profesional adalah pendiri keluarga kreatif LK3, juga seorang terapis keluarga dan juga kesehatan mental yang telah menulis 15 buku konseling, Ibu. Di antaranya adalah Mencintai Hingga Terluka. Dan satu lagi, Banyak Cocok dan Sedikit Cekcok. Nah, berarti dalam sesi ini kita semua pasti belajar banyak ya Ibu-Ibu ya, tentang bagaimana kita menjadi best friend bagi anak kita. Juga bagi mungkin kaum milenial yang di luar keluarga kita. Nah, saya persilakan waktu dan tempat pada Pak Julianto. Silakan Pak. Baik, ibu-ibu sekalian ya, tidak ada bapak kan, jadi ibu-ibu sekalian ya. Ya, ini waktu yang istimewa. Sudah lama ya. Terakhir mungkin GKI Pluit udah mungkin 8 atau 10 tahun yang lalu ya. Tema kita sangat relevan ya, menjadi sahabat anak ya.
saya ingin mulai cerita dari kesalahan dan kegagalan saya sebagai ayah. Yang saya rasa saya bukan sahabat yang baik buat anak-anak. Kedua anak kami mengalami depresi, ya. Ini warisan yang saya juga mengalami depresi sejak saya umur 20 tahun. Saya dibesarkan oleh ayah ibu saya juga penderita depresi. Dan waktu kami harus menghadapi realita, mendampingi anak kami ke psikolog, ke psikiater, ya, ke konselor, saya menjadi sadar bahwa saya tidak begitu kenal sebenarnya anak-anak itu. Yang saya merasa mereka sudah baik-baik saja. Dalam suatu percakapan dengan anak bungsu kami, waktu dia kelas 2 SMP, ya, saya rasa itu sudah lama sekali, ya. Tahun 2010 atau 2009, ya. Saya konflik sama dia sejak saya banyak konflik dengan anak bungsu sejak dia masih SD, ya. Tapi kali itu konflik kami sangat sengit, ya. Dia tidak mau mengerjakan pekerjaan sekolah, ya. Sekarang dia sudah 25 tahun, dia sudah lulus sarjana. Tapi cerita ini waktu di SMP. Saya bertanya kenapa tidak mengerjakan tugas dari sekolah. Dia waktu itu di BPK Penabur Internasional di Gading Serpong, ya. Dia bilang, saya tidak bisa. Gitu. Lalu saya tanya, kenapa kamu tidak bisa? Ya, karena saya tidak bisa, katanya begitu, ya. Saya lalu bilang, enggak, kamu pasti bisa. Gitu. Dari mana Bapak tahu aku bisa? Ya, karena kamu kan anakku. Gitu. Wah, dia marah sekali. Saudara. Apa yang Bapak tahu tentang aku? Wah, saya ditantang begitu, saya terdiam. Ya. Apa yang Bapak tahu tentang aku? Coba sebutkan 3 nama temanku. Bapak tahu nggak? Waduh, saya kaget sekali. Siapa ya nama temannya, ya? Saya ingat. Cuman 1 dari 3. Namanya Hendra. Saya bilang, Hendra, siapa lagi? Saya malu sekali, ya. Bapak nggak tahu. Tuh, Bapak bilang tahu. Sama temanku aja Bapak nggak tahu. Coba sebutkan 2 nama guruku. Coba Bapak sebutkan dulu. 2 nama guruku. Waduh, saya diuji, ya, saudara-saudara, ya. Saya pikir-pikir siapa nama guru anak saya, ya. Kan Bapak bilang kenal aku, kan? Coba sebut 2 nama guruku. Saya bilang, Bapak nggak tahu. Itu, Bapak bilang kenal sama aku, tahu aku. Nama guruku sama temanku aja Bapak nggak tahu. Bapak nggak tahu apa-apa tentang aku. Waduh, saya shock sekali, saudara, ya. Saya baru sadar, saya tidak kenal anak saya. Gitu. Bapak tahu apa yang terjadi di sekolah tentang aku? Bapak nggak tahu apa-apa. Waktu temanku membuli aku, Bapak tahu? Sorry, Pak. Bapak nggak tahu apa-apa tentang aku. Beberapa waktu kemudian, dia memberi satu pertanyaan yang saya sulit menjawab. Pak, saya ingat siang sore pulang sekolah. Bapak tahu nggak kebutuhan anak remaja? 1 aja. Di seluruh dunia sama kebutuhan itu. Saya kelagapan ditanya begitu. Bapak tahu nggak kebutuhan anak remaja itu apa? Dia sangat ekstrovert, ya. Dulu saya anggap itu kurang ajar, tapi itu personality-nya. Anak saya ini sangat ekstrovert. Gitu. Apa ya, Jay? Saya bilang. Nggak tahu, Bapak. Anda bisa bayangkan nih. Saya ditanya 1 kebutuhan anak remaja di seluruh dunia itu apa? Sama, Pak, katanya. Nggak tahu ibu-ibu tahu nggak ya? Apa kebutuhan anak remaja? Katanya cuma 1, sama di seluruh dunia.
Saya akan dipikir-pikir, apa ya? Perhatian kali. Ya, dia jawab begini. Ini versinya dia ya. Menjadi sahabat bagi bapak ibunya. Pertanyaan kedua, lebih sakit lagi pertanyaan yang kedua. Bisa nggak bapak menjadi sahabatku? Aduh, saya ingat saya udah waktu itu sudah sangat sibuk, sering meninggalkan dia. Saya pergi terbang ke sana sini. Ibu-ibu saya bisa terbang 130 kali setiap tahun. Ya, saya sangat terkenal waktu itu sebagai pengajar dan seminar. Waktu dia bilang, menjadi sahabat. Bapak bisa nggak menjadi sahabat aku? Saya tidak bisa bohong. Saya jujur menjawab, belum. Saya bilang, bisa nggak kau kasih waktu Bapak untuk belajar menjadi sahabat? Udah selesai percakapan itu. Saya malam-malam menyesal banget ya. Saya kok nggak bisa jadi sahabat anak saya. Untuk membalas rasa bersalah, untuk menutup rasa bersalah, saya ajak dia ke Bali untuk liburan. Gitu. Karena udah lama nggak liburan. Gitu. Ada satu teman saya yang memberikan voucher ya, dia baru bikin hotel ya. Di villa itu 1 malam 12 juta harganya. Saya bawa dia ke sana. Ya, dia ikut. Semangat banget juga tidak. Gitu. Pokoknya ikut. Gitu. Saya pikir dia akan senang nginap di villa yang 1 malam 12 juta. Dia nggak happy. Saya ajak berenang, ada private swimming pool. Saya bilang, J, berenang yuk. Enggak. Aku mau tanya Bapak dulu satu pertanyaan. Saya pikir pertanyaannya baru. Dia ulang lagi. Apa kebutuhan remaja di seluruh dunia ini, Pak? Cuman satu. Dia ulang lagi, mati saya. Ya tahulah kan kemarin udah kau tanya itu. Apa? Menjadi sahabat orang Tuhan. Bapak bisa nggak menjadi sahabat aku? Saya jujur lagi, saudara. Belum, saya bilang. Kasih Bapak waktu. Mungkin karena dia lihat saya jujur, kasihan gitu ya. Udah, ayo Pak berenang, Pak. Akhirnya berenanglah kami ya. Tapi pertanyaan ini pertanyaan yang sama. Kalau anak Anda bertanya, apakah mama itu bisa menjadi sahabat saya apa tidak? Ya, itu pengantar ya. Ada minimal 2 hal yang saya tidak kenali dari anak-anak. Sekarang anak sulung saya 28, sudah bekerja dengan baik di Jakarta, dia lulus di Manila, bidang desain. Ya, anak bungsu kami 24 tahun, jalan 25. Dia lulus dari sarjana komunikasi dari Dallas, Texas, Amerika Serikat. 2 hal yang saya tidak kenal adalah keunikan pribadi anak-anak kami. Karena begitu sibuk saya sebagai pendeta, sebagai pembicara, sebagai dosen, saya rasa memperlakukan mereka itu sama. Nomor 1 sama nomor 2 sama treatmentnya. Padahal kepribadiannya sangat berbeda. Yang satu sangat ekstrovert, yang satu sangat introvert. Ya, yang satu sangat punya keinginan banyak tentang pengetahuan, yang satu biasa saja, dia senang dengan seni. Yang kedua yang saya tidak kenali dari mereka kecil adalah bahasa cinta mereka. Saya tidak mengenal betul-betul apa yang dibutuhkan anak yang pertama dan apa anak yang kedua. Anak yang pertama relatif tidak bermasalah karena tadi itu introvert, penurut, ya, taat, nggak bikin repot. Sampai tamat SMA anak yang pertama sedikit pun tidak merepotkan. Tapi anak yang kedua dari umur 2 tahun, rambut kita udah mau keriting rasanya. Ya. Lahirnya anak beda benar sama anak yang pertama. Gemes kita ya. Jadi sama yang anak yang kedua ini saya berantem aja melulu. Nah, kalau anak yang pertama, iya Pak, apa saja suruh, iya Pak, ya kan sama-sama laki-laki. Nah, saya cerita dulu kesalahan dan kegagalan saya sebagai ayah. Tapi yang pasti, kenapa saya tidak begitu kenal? Kalau kenal kan nggak bisa dong bersahabat, ya kan? Kenal aja kagak gitu. Saya itu adalah terlalu sibuk.
terlalu sibuk. Dan yang kedua adalah kurang mendengarkan anak-anak, kurang hadir. Mudah-mudahan ini sedikit pengantar. Saya tidak ingin ibu-ibu melihat saya orang yang sudah sukses mendidik anak-anak. Sekarang tentu jauh lebih baik setelah melewati lembah-lembah air mata orang tua ya. Semua kita pasti melewatin itu. Ya, kesulitan dan rasanya saya sebagai orang tua lebih banyak belajar daripada saya ngajar anak saya. Saya terus terang saja. Mungkin karena saya tidak punya figur orang tua. Ya. Ayah saya pecandu alkohol. Dia puluhan tahun adalah pemabuk alkohol. Dia juga penjudi dan kedua orang tua saya penderita depresi yang akut. Hidup dari obat penenang belasan tahun lamanya. Nah, jadi itu sedikit pengantar supaya ibu-ibu bisa mengenali sedikit background keluarga saya. Saya ingin membagikan atau share screen setelah saya menyampaikan bahan ini, kita bisa diskusi satu sama yang lain. Nah, tema yang diberikan kepada saya adalah bagaimana menjadi sahabat baik buat anak-anak. Saya sederhanakan saja ya, menjadi sahabat anak. Jadi kalau anak kami dua-dua putra ya, 30 tahun kami menikah dan 20 tahun kami mendirikan serta membesarkan lembaga LK3 yang dikenal dengan Lembaga Konseling Keluarga Kreatif. Ya, kami memberikan edukasi counseling, setidaknya setiap tahun kami memberikan 4.000 jam ya, seminar dan pengajaran di bidang counseling, dan ribuan jam lain adalah memberikan counseling pribadi kepada banyak klien yang datang ke kantor secara online maupun secara onsite. Kami sudah menulis hampir 30 judul buku, dan buku yang terakhir judulnya adalah Self Healing. Saya ingin bagikan ibu-ibu boleh membaca karena ada e-booknya, silakan di copy paste ya. Itu buku banyak dipakai di dalam dan di luar negeri sebagai bahan konseling kelompok ya, bahan diskusi kelompok. Judul bukunya adalah Self Healing, Self Counseling. Oke, kita lihat ya, apa yang membuat kita puas diri sebagai orang tua, bangga menjadi ibu buat anak-anak kita. Saya rasa yang paling menonjol adalah orang tua itu merasa sudah capek mencari uang. Ada semacam merasa berjasa ya, sudah memberi anak sekolah yang baik, makanan yang bergizi, pakaian yang cocok, ya, barangkali kendaraan atau kartu kredit atau kartu ATM. Ini kebanggaan yang pertama. Kita merasa sudah mencintai anak-anak dengan memberikan mereka uang dan barang. Ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja sama, gitu, merasa sudah berjasa, jadi super grab buat anak-anaknya, ya, udah memasak buat anak-anaknya. Rasanya ini salah satu sumber malapetaka dari orang tua, yaitu merasa berjasa sama anak-anak. Sampai lupa bahwa pekerjaan utama kita bukan masak, bukan ngantar anak sekolah, bukan, tapi menjadi sahabat buat anak-anak. Ya, dan akibatnya kita jadi sangat jarang berinteraksi, dan kalaupun berinteraksi, paling banyak ini memberikan nasihat, apalagi ibu-ibu ya. Anak-anak sudah di atas 10-11 tahun, itu pantang memberikan anak nasihat, kecuali dia minta. Ini banyak orang tua tidak mengerti kebenaran ini. Karena anak sudah mulai menuju dia dewasa, mandiri, remaja, tetapi kita tetap saja, ya, kalau nggak percaya, pasang aja CCTV di rumah ya. Itu tuh mulut kita tidak, ya pingin aja kasih nasihat gitu. Tidak, sulit untuk mendengarkan perasaan anak kita, curahan hati anak-anak kita,
pergumulan anak-anak kita. Jujur saja ya, sebagian kita tuh udah mulai frustrasi. Apa bentuk frustrasi orang tua? Kalau anak jelas kan, kalau dia frustrasi, dia depresi, dia stres, dia main game. Jelas tuh. Sosial media, jelas tuh pelarian. Hang out sama teman-temannya. Kalau ibu-ibu, apa pelarian? Ya, kalau bisa bayar babysitter, pembantu, dikasih tuh pembantu babysitter. Sampai dia tamat SMA. Saya punya klien tuh, 3 anaknya, 3 babysitternya. 3 pembantunya. Nah, kurang apa lagi tuh. Jadi dia tinggal kemana-mana, ongkang-ongkang kaki, karena semua bisa dikerjakan oleh babysitter. Sekarang, hebat lagi, bukan babysitter, tapi digital babysitter. Dari umur 2 tahun, sudah dikasihkan tablet dan HP. Dan akan membuat si anak duduk tenang ketika makan. Dan ibunya bisa membalas WA, melihat Instagram, dan anaknya diasuh oleh yang namanya digital babysitter. Bagian kita workaholic, cinta kerja, candu kerja. Anak saya bilang begini, Pak, waktu dia kecanduan game online. Anak saya itu 6-7 tahun itu kecanduan game online dengan durasi 8-9 jam sehari. Bikin kita susah. Prestasi akademisnya buruk. Nyaris tidak lulus. Tapi waktu saya tegur dia bilang begini, Pak, kita ini beda-beda tipis. Aku candu game, Bapak candu kerja. Bedanya apa sih, Pak? Dia melihat bahwa saya memang orang yang sangat workaholic pada waktu itu ya. Di SMP, kelas 2, kelas 3, SMA, kelas 1, kelas 2. Saya akhirnya sadar, iya juga ya. Dia melarikan diri dari tekanan itu dengan main game. Saya sebagai ayah melarikan diri dengan banyak bekerja. Walaupun itu melayani Tuhan, melayani gereja. Tapi tetap itu adalah pelarian. Tidak semua ya yang kita lakukan untuk gereja itu betul-betul untuk Tuhan. Saya sadar itu adalah untuk kepentingan saya pribadi, itu bukan untuk kepentingan ilahi. Anak saya menegur saya. Ya, kasih anak-anak banyak les, ya kan? Pandai kita ya. Supaya kita tidak repot di rumah, les ini, les les ini gitu ya. Nah, kalau tanya anak, untuk siapa sih aku les? Untuk kamu, padahal untuk kamu, padahal untuk mamanya supaya mamanya ninang ya kan. Kita tenang-tenang. Kita bohongin tuh anak-anak. Ya, les ini kita bangga, Senin les ini, Selasa les itu, Rabu les ini, Kamis les itu. Anak kita tanya, Pak, aku ini mau jadi apa? Kok dilesin macam-macam? Wah, anak saya tanya begitu. Ya kamu mau jadi apa? Lah, yang ngelesin kan Bapak. Bapak suruh les ini, les itu, les itu. Bapak mau jadi apa sih aku? Nggak jelas. Wah, saya pikir-pikir anak saya benar juga ya. Sementara beban anak-anak kita sekarang ini sangat berat. Terutama kalau Anda memasukkan anak-anak ke sekolah yang kompetensinya itu luar biasa. Saya segera, anak saya SMA, saya cari sekolah, jadi misalnya berbahasa asing ya, dan tidak terlalu banyak PR dan lomba-lomba. Ketemunya sekolah itu di Salatiga. Ya udah, saya pindah ke Salatiga selama 4 tahun, menemani anak saya. Saya kehilangan income 400 juta setiap tahun demi menemani anak saya di Salatiga. Di situ 70% orang asing dan hanya 30% orang Indonesia. Itu sekolah internasional, namanya Mountain View Christian School. Sekolah itu bagus sekali. Mountain View Christian School. Karena di depan sekolah itu ada gunung, ya, jadi disebut Mountain View. Dan dia happy sekali di sana, karena sekolah itu menjadikan anak-anak itu menjadi sahabat. Jadi guru itu tidak seperti guru kebanyakan di sekolah umum. Luar biasa sekolah. Jadi misalnya contoh, ya,
Kalau anak saya main game kan ngantuk tuh di sekolah. Kan tidur jam 2, jam 3, terus masuk sekolah kurang tidur. Gurunya nggak marah tuh. Kalau di sekolah biasa, udah tegur tuh. Anak saya dibangunin. Kamu ngantuk, ya. Kamu bisa nggak ke ruangan sana? Di sana ada guru, kau bisa ngobrol. Kamu nggak usah belajar. Kamu di sana aja. Jadi tidak dimarahin. Dikasih fasilitas. Dikasih substitusi. Kamu senangnya apa? Kamu di situ aja. Jadi anak saya pindah tuh ke ruangan. Semua anak yang mengalami kendala dengan misalnya ngantuk, tidak dimarahin. Tapi dibimbing. Nah, kami bersyukur sekali dapat sekolah itu. Karena anak kami boleh termasuk dia special gifted. IQ-nya di atas 140. Maka dia kalau udah bosan gitu, pasti ngantuk. Bosan, main game. Bosan, main game. Nah, apalagi kalau anak-anak kita masih pubertas, dan konflik dengan kita itu membuat mereka tertekan. Saya sebut ada satu perasaan yang umum bagi anak-anak sekarang. Nama perasaan itu adalah ambivalensi. Ini gangguan umum pada anak-anak, terutama mereka mulai remaja. Ambivalensi atau ambigu, atau perasaan mendua pada orang tua. Satu sisi dia sayang sama kita. Tapi satu sisi dia kesel. Dan mungkin sudah pada taraf benci. Tidak sedikit anak-anak membenci orang tua. Tapi ini dia tidak bisa buang. Satu sisi dia harus hormat, perintah Tuhan, hormatilah orang tuamu. Tetapi pengalaman hariannya dia kesel banget. Orang tuanya, ibunya dominan, mamanya itu banyak memberikan nasihat, ya, controlling, dan timbul kemarahan. Nah, kalau dua perasaan ini muncul bersamaan, itu sakitnya minta ampun. Kalau nggak percaya, ingat aja waktu ibu-ibu, Anda ya, ketemu suami, sayang kan, harus respect. Tapi lagi kesel nih. Ulang tahunku lupa, ya, apalagi kalau suami Anda sudah punya perempuan lain, ya. Jadi antara sayang dan benci itu ketika ketemu sakitnya minta ampun. Dan bagi anak remaja, obatnya adalah game. Bagi ibu beda barangkali ya. Ya, bisa shopaholic ya, doyan belanja, ya kan, doyan jalan-jalan, pokoknya ada saja pelarian. Nah, ini saudara yang dialami oleh anak-anak kita. Mereka itu punya perasaan yang mendua. Dari mana saya tahu anak-anak saya tidak suka sama saya? Saya udah bilang tadi, saya bawa mereka konselor kami ya selama mendidik anak-anak itu. 12 psikolog. Ingat ya, 12 psikolog. Saya bukan bangga, saya mau memperkenalkan bahwa saya sebagai konselor pun membutuhkan bantuan counseling. 12 psikolog, 4 konselor, 2 psikiater. Saya pergi bersama anak-anak, kami mencari bantuan. Dan dari hasil assessment itu, saya tahu salah satu sumbernya adalah saya sendiri yang membuat mereka bermasalah. Tidak ada penyebab tunggal terhadap apa yang menimpa anak-anak kita sekarang. Kadang-kadang kita bilang begini ya, kamu tidak pernah memikirkan kesenangan mama dan papa. Wah, ini kalimat-kalimat sakti dari ibu-ibu ya, dan bapak-bapak ya. Kamu itu ya, emangnya temanmu lebih tahu dari mama? Mama lebih tahu. Dari kamu lahir, mama yang ngurus. Wah, gitu ya. Kalau dia udah nggak dengerin kita ya. Nah, coba. Mama yang lebih tahu tentang kamu. Nah, pertanyaan akar masalahnya apa? Saya menemukan ada 2 akar masalah yang besar. Yang pertama, akar masalah pertama, kenapa kita sulit berteman, bersahabat sama anak-anak kita? Ya. Akar pertama, saudara, adalah kita itu tidak menikmati, ya, saya terutama ya, masa kanak-kanak kita. Saya percaya siapa yang tidak menikmati masa kanak-kanaknya akan sulit menikmati anak-anaknya. Ingat baik-baik ya. Barang siapa tidak menikmati masa kanak-kanaknya
akan sulit menikmati anak-anak. Saya jelas kita kalau tidak menikmati keayahan atau keibuan kita waktu kita masih di rumah sebagai anak-anak, kita akan sulit untuk menikmati anak-anak kita. Kita bisa urus, bisa antar sekolah, masak, siapkan makanan. Tapi ini mulut ini bawel. Tidak melakukannya dengan sukacita, tapi melakukannya dengan paksa. Bukan sukarela, tapi suka paksa. Kalau nggak percaya nanti habis seminar ini tanyalah sama anak-anak. Menurut kamu mami bawel apa enggak ya? Nah, enggak sih, Mi. Enggak bawel. Bawel banget. Nah, barangkali begitu ya. Enggak bawel, tapi bawel banget. Itu pertama. Jadi bukan karena sibuk, bukan karena capek, tapi karena kita tuh belum selesai dengan masa kanak-kanak kita. Kita seperti masih orang yang menuntut orang tua kita tuh bayar hutang sama kita. Apalagi klien-klien kami yang waktu anak-anak itu harus menjadi asisten orang tua. Dia anak paling sulung kan. Ya, bantu bermandiin adiknya, ngeboin adiknya, menyapu rumah. Ini orang-orang kalau sudah dewasa rasanya tidak mau lagi dituntut. Capek. Yang kedua adalah karena ada perbedaan zaman antara kita sama anak-anak. Saya sama Moze itu bedanya 35 tahun sama anak bungsu. Anak yang sulung bedanya 31 tahun. Menurut survei, kita beda 5 tahun saja. Itu perbedaannya banyak sekali. 5 tahun saja. Nah, saya sama anak saya bedanya 35 tahun. Maka betapa saya kesulitan untuk mengikuti ya perkembangan selera daripada anak-anak. Itu yang dua alasan klasik kenapa kita sulit untuk bergaul, bersahabat, walaupun kepengen, ya walaupun kita ingin mendekatkan diri sama anak-anak. Dan akibatnya ada satu yang kita tidak ciptakan sama anak-anak waktu kecil. Dan anak-anak setelah remaja, malas dekat kita. Jadi rasanya dia kalau ibunya deket-deket dia bilang, mama jauh-jauh. Ada aura yang kurang baik mama di dekat saya. Anak itu terasa seperti risih gitu. Dia mama sana gitu. Atau dia masuk kamar gitu. Tahu kenapa? Karena bonding itu tidak tercipta. Jadi anak-anak itu sebenarnya satu kebutuhan utamanya adalah bonding. Ya. Apa ya? Ya mungkin ikatan batin apa di Indonesia kan ya. Bonding ini adalah di mana melakukan kegiatan yang anak senang, ibu senang, atau bapak senang. Ini arti bonding yang sederhana. Jadi melakukan kegiatan bersama anak, anaknya senang, mamanya senang. Coba ingat, apa kegiatan dengan anak-anak yang anakmu senang, kamu senang? Coba, ada nggak? Coba cek. Saya juga cek ya. Silakan apa ya sebutlah salah satu dengan anak-anak Anda. Kalau saya waktu mereka remaja bonding kami adalah main gitar. Silakan. Ibu-ibu, apa bonding Anda yang kamu senang, anak senang? Ya. Satu lagi nonton. Silakan. Ya sama ya, ada yang bikin nonton. Silakan supaya saudara belajar. Pak. Ya? Makan di restoran. Makan. Oke, silakan. Bisa ngomong langsung, bisa chat. Berenang, Pak, olahraga. Oke, good. Olahraga. Apalagi? Masak. Oke, good. Main monopoli. Ya, oke, good. Monopoli. Nonton bersama. Ya, nonton bareng. Mulai ibu-ibu mikir, apa ya? Jalan-jalan. Jalan-jalan, ya. Good. Nyanyi, masak. Ya. Jadi anak saya bilang, jangan bapak aja senang.
Ngajak-ngajak yang senang situ. Aku nggak pernah senang. Bapak pikirkan dong kesenanganku. Jangan cuma pergi sana, pergi sini, keluar negeri, kemana. Saya kebetulan kan sering bawa anak-anak saya keluar negeri, bawa anak-anak saya jalan. Saya udah keliling 110 kota, 16 negara, bawa anak-anak sering kali jalan. Tapi anak-anak saya bilang begini, Pak, aku tidak minta diajak ke sana ke sini, dibelikan itu dan ini. Enggak. Aku perlu Bapak. Bukan pemberian Bapak, aku butuh Bapak. Itu kayak seperti ditusuk pisau dari dalam. Aku butuh Bapak. Bapak terlalu sibuk. Saya tarik nafas, saudara. Saya sadar itu benar. Bapak boleh belikan aku barang. Aku senang, Pak. Tapi tidak merasa disayang. Dia ulang lagi. Aku senang, tapi tidak merasa disayang. Aku tahu Bapak udah mau coba dekatin aku kembali. Tapi Bapak nggak pernah berhasil, kan? Ini SMA kelas 2 nih ceritanya nih. Aku udah lihat Bapak berusaha mendekatin aku. Sekarang, aku mau coba deketin Bapak. Kita bangun lagi bonding kita yang sudah hilang. Selama ini kan coba, Bapak bikin acara, Bapak yang senang. Aku nggak pernah senang. Kemarin juga ke Israel, bawa. Kan itu untuk kepentingan Bapak, bukan untuk kepentingan aku. Saya tanya sama dia, oke, apa usulmu supaya bonding kita kebangun lagi? Dia diajak itu. Belajar gitar malam-malam, main pingpong sore-sore, jalan pagi ke stadion, nonton tiap akhir pekan ke Semarang. Waktu itu kami di Salatiga ya. Ya, lalu kemudian dia bilang, ajak aku kalau Bapak pelayanan keluar kota. Ajak lagi aku. Ya, aku yang bikin PowerPoint Bapak. Begitu. Jadi kami mencoba kira-kira 1 tahun sebelum dia berangkat ke Amerika pada waktu itu. Dia bilang, Pak, aku mau selesaikan lukaku. Aku tidak mau lukaku kebawa ke Amerika. Nanti koper itu kebawa-bawa, aku depresi di sana. Kita selesaikan sekarang ini. Wah, itu saya senang sekali ya. Dia secara sadar dan sengaja ingin membangun ulang supaya kami bisa dekat, supaya kami bisa bersahabat. Ya, sorry Ibu, saya cerita pengalaman yang praktis. Sebenarnya kebutuhan anak-anak kita sederhana kok. Ya, dia nggak minta helikopter, nggak minta mobil Mercedes-Benz. Dia hanya minta waktu. Aku butuh Bapak. Jadi kalau aku jadi anak mewakili nih, aku butuh Mama. Mama, bukan pemberian Mama, bukan uang Mama. Waduh, itu saya kebetulan waktu itu ya saya tarik nafas panjang. Benar juga ya. Saya akhirnya sadar kenapa Tuhan mengizinkan anak kami itu lama sekali kecanduan game. Supaya saya kembali ke rumah. Banyak cerita anak yang hilang. Tapi saya adalah contoh ayah yang hilang. Di gereja sekarang banyak ayah dan ibu yang hilang. Bukan anak yang hilang. Kita yang hilang. Yang susah untuk ditemui, susah untuk diceritakan sama anak-anak. Sampai anak saya menguji saya pada waktu itu sebelum dia pisah ke Amerika Serikat. Bapak bisa dengerin aku nggak? Wah, saya dengan gagahnya mengatakan, bisa. Gitu. Ayo kita duduk di ruang tamu. Di ruang makan. Duduklah. Aku mau cerita sama Bapak dulu. Ini saat kami membangun bonding nih, ternyata dia bilang salah satunya bilang, dengerin aku cerita. Oke. Dia cerita, saudara. 15 menit. Ada 3 hal, Pak, yang aku mau cerita. Dari setiap 3 hal itu masih ada 3-4 hal yang lain. Setelah 15 menit dia cerita, Bapak dengar nggak tadi? Dengar. Oke, coba ulangi. Mati saya, disuruh ngulangi. Padahal saya tadi pikirannya kemana, gitu kan. Coba ulangi. Malu saya, saudara. Gagap saya, memang tadi nggak dengar dengan baik kok. Kan? Bapak nggak dengerin aku, kan? Gimana Bapak ngerti aku kalau dengerin aku aja Bapak nggak bisa? Ulangin ya, diulangi saudara 15 menit. Dia ulangi lagi cerita saudara, mati tuh. Dia dengerin bahasa catat, ya saya catat. Itu kan masih di Salatiga 7 tahun yang lalu. Catat gitu ya. Coba ulangin, bisa saya ulangi. Kenapa? Wah, fokus konsentrasi saya. Coba mengerahkan 100%. Ternyata memberi uang anak, memberi makan anak, membawa anak jalan gampang. Mendengarkan aktif itu susah.
Jadi kalau bicara menjadi sahabat yang terbaik adalah orang tua yang bisa mendengarkan anak dengan empati yang tinggi. Tidak memberikan nasihat. Ya, pernah satu kali, gimana ya, ini namanya orang tua nih, apalagi bekas pendeta nih. Belum apa-apa udah kasih nasihat. Anak saya berdiri, dia masuk ke kamar. Saya tanya, kenapa aja? Kalau aku nggak minta nasihat, Bapak, saya kan cuma curhat. Bapak dengerin, jangan kasih nasihat. Ini orang tua kan kebanyakan gitu ya. Udah di pikiran kita nih mau jawab apa, mau kasih nasihat apa. Padahal anak itu cuma mau cerita. Dengerin nih, dengerin. Nah. Sejak saat itu ya, kalau saya ngobrol sama anak saya ini, seperti saya kasih lakban, saya jahit-jahit. Kemana supaya nggak ngomong. Ini udah gertak-geritik di mulut ini. Apalagi lihat anak kita susah diatur, misalnya ya, jorok gitu ya, nggak, aduh rasanya ini mau tumpah aja nih nasihat. Tapi anak kalau sudah SMP, SMA, SD kelas 5, kelas 6, sebaiknya tidak. Kecuali diminta. Kecuali ada hal-hal yang membahayakan barangkali ya. Kalau yang hal-hal normal itu ya. Nah, pertanyaan yang terakhir ya. Kenapa anak-anak itu tidak mau mendengarkan? Ya, seringkali mereka mengabaikan nasihat-nasihat kita. Dan mengapa pula mereka itu sulit untuk terbuka? Ini pertanyaan besar untuk kita. Ya. Apa alasan mereka tidak mau mendengarkan kita? Ternyata saudara-saudara, ada dua kebutuhan anak supaya mereka mau mendengar dan mau cerita. Dan dua kebutuhan ini tidak kita berikan dari mereka kecil. Karena kita pun tidak memilikinya waktu kita di rumah sebagai anak-anak. Kebutuhan yang pertama adalah rasa aman. Ya. Rasa aman ini ditandai oleh orang tua yang hadir. Ya. Mendengarkan aktif. Terlibat. Banyak orang tua telah menggantikan, ibu-ibu menggantikan perannya itu dengan pembantu, supir. Sayangnya, pembantu bukan jadi pembantu, menggantikan banyak orang tua. Jadi ini yang kebutuhan anak supaya dia merasa aman. Tidak dibanding-bandingkan. Opininya juga didengarkan. Personalitinya juga diterima dengan semua keunikannya. Kita gampang sekali membandingkan anak-anak dengan kokonya, dengan adiknya, dengan anak tetangga. Syukurnya kita nggak pernah dibandingkan ya. Itu loh, mama temanku lebih cantik dari mama. Nggak pernah itu anak-anak ya. Itu mama temanku lebih kaya dari mama. Nggak pernah tuh. Tapi kita begitu sering membandingkan anak-anak dengan orang lain. Ini salah satu kejahatan besar yang dilakukan oleh orang tua. Kita membuli anak-anak kita dengan membanding-bandingkan. Ya. Anak saya bermasalah tadi. Salah satu adalah dia kesepian karena saya tidak hadir. Orang-orang yang kesepian, merasa tidak diterima ini, dia akan cenderung yang namanya minder. Ya, rendah diri. Jadi akhirnya apa? Takut tampil, takut mencoba, ya, lebih banyak diam, gitu ya. Nah, suruh dia enggak. Ya, kadang-kadang anak kita itu cuman begini aja dia. Apa? Dia punya apa? Enggak. Apa? Enggak. Dia pikir aku udah mencoba, nanti juga mami komentarin untuk apa? Aku juga nanti berhasil, mama nggak pernah puji untuk apa? Kalau nanti salah, aku diomelin. Dia bagus, enggak nih, gitu aja. Itu reaksi normal tuh dari anak-anak yang sudah kadung terluka secara emosi.
Yang kedua, yang terakhir adalah jadi merasa aman. Yang kedua adalah merasa diterima. Waduh, ini penerimaan ini sangat memulihkan hubungan anak-anak kita dengan kita. Ya, dengan semua keunikannya. Dengan semua kesalahannya. Ya. Kita bisa merayakan, termasuk merayakan kegagalan anak-anak. Jadi menjelang tamat SMA, saya mengubah fokus ketika mau menjadi dekat sama anak saya. Yang saya lakukan adalah setiap hari saya menghitung kelebihan anak saya apa. Itu aja saya ingat. Supaya saya tidak banyak kasih nasihat sama dia. Ya, saya fokus hanya kelebihannya. Saya lihat dia jago dalam bahasa. Dia orangnya suka nolong. Jadi saya fokus di situ aja. Jadi mungkin salah satu alasan kenapa saya juga rela dia menyekolahkan dia sampai ke Amerika. Karena saya melihat dari semua kekurangannya saya masih fokus pada kelebihan. Dan dia bilang begini, waktu pulang libur musim panas. Waktu Bapak fokus sama kekuranganku, aku fokus dengan kekurangan. Waktu Bapak fokus kelebihanku, aku tidak perlu fokus kekuranganku. Waktu Bapak menerima aku apa adanya, aku bisa menerima diriku apa adanya. Dan waktu aku menerima diriku apa adanya, aku bisa menerima penerimaan Tuhan kepada diriku apa adanya. Itu sebabnya aku menjadi Kristen. Anak saya 6 tahun ateis, dari dia SMP kelas 1. Dia tidak percaya Tuhan, tidak percaya gereja. Dia mengatakan, karena Bapak menerima aku menerima diriku sendiri. Dan karena aku menerima diriku, aku bisa menerima penerimaan Tuhan kepada diriku apa adanya. Itu sebabnya aku menjadi Kristen. Nah, jadi saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, ada 4 hal yang saya ingin sampaikan kepada kita sebagai bahan penutup. Supaya kita bisa menjadi sahabat anak-anak kita. Yang pertama adalah mengubah fokus. Fokuslah kepada pribadi anak. Ya, kepada potensi. Bukan kepada prestasi. Ya. Saya sebut misalnya anak kita misalnya gagal. Prestasinya tidak bagus. Kita harus ingat, yang gagal anak kita itu boleh gagal, tapi dia bukan kegagalan. Anak kita misalnya sikapnya menjengkelkan. Tapi itu sikap. Jadi kita harus bisa membedakan antara sikap, keputusan, ya, perbuatan, ucapan anak dengan kepribadiannya. Jadi waktu anak saya hampir tidak lulus, nilainya sangat rendah. Anak saya bilang, apa perasaan Bapak? Bapak kecewa, tapi ingat, Bapak tetap sayang sama kamu walaupun nilaimu rendah. Kamu lebih penting daripada nilaimu. Bapak sayang sama kau bukan karena kau nilainya bagus. Bapak sayang sama kau karena kau anakku. Jadi fokus kita adalah kepada pribadi anak, bukan kepada sikap, keputusan, atau perbuatan. Yang kedua, fokus kita adalah kepada akar, bukan kepada buah. Akar itu adalah hubungan, ya, relasi, komunikasi, ya, yang nyaman. Buah itu apa? Nilai bagus, iman bagus, etika bagus, ya kan, prestasi bagus. Jangan fokus kepada hal-hal tersebut. Kita akan tidak bisa mengambil hati anak. Nah, saya bilang begini, waktu saya minta berhenti main game, dia bilang, Pak, nanti kalau komunikasi kita sudah nyambung, saya nyaman, saya berhenti main game. Saya berhenti main game. Pesan dia adalah,
kita ini belum nyambung, Pak. Kita ini belum nyaman. Dan benar, setelah komunikasi kami nyambung, dia merasa nyaman ngomong dengan saya. Dia langsung bilang, saya berhenti main game, Pak. Yang ketiga, ya, fokus pada kekuatan, bukan kepada kelemahan. Anak kita pasti punya kekuatan, banyak kelebihan. Ya. Kalau saya minta ibu-ibu, tulis 10 kelebihan anak saya, anak Anda dalam tempo 2 menit. Kalau Anda bisa membuatnya, Anda ibu yang baik. Coba nanti latih habis acara ini ya. 10 kelebihan anak Anda dari anak nomor 1. Ada ibu-ibu yang susah tuh. Pak, cuma 3 ketemunya, Pak. Apalagi ya, Pak? Lah, ya saya ditanya. Kelebihan anak kok saya ditanya. Apalagi ya, Pak? Ya, termasuk suami Anda lah, coba. Coba tulis 10 kelebihan suami Anda. Ada ibu-ibu itu cuma 2, Pak. Aduh, Pak. Udah berapa tahun ini, Kak? 27 tahun. Cuma 2 kelebihan suamimu. Kan gawat itu, kan? Saya rasa kita selama ini banyak fokus sama kelemahan, kekurangan anak-anak kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, turunkan harapan. Banyak sekali orang tua, ibu-ibu mudah kecewa karena harapannya terlalu tinggi. Turunkan harapan. Apalagi anak-anak kita masih muda, masih remaja, kan? Ya, otaknya juga baru berkembang, nanti kan umur 23. Anak-anak kita tuh matang secara biologis, otak itu umur 23. Jadi kalau umur 17, 18 tindakannya masih impulsif, ya. Tidak bisa bertanggung jawab, sulit melakukan keputusan. Itu karena otaknya belum berkembang. Normal itu. Semua anak juga sama. Tapi kita harapannya, wah, kamu kan sudah ikut gereja kok. Kamu percuma tuh saat teduh. Ya ilah, kita lupa bahwa perkembangan kepribadian, perkembangan otaknya juga masih berkembang. Ya, jadi 4 itu ibu-ibu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. 1, tadi adalah fokus kepada pribadi anak, ya, bukan kepada sikap, perbuatan atau keputusan atau perkataannya. Anak kita boleh salah, tapi dia bukan kesalahan. Anak kita boleh buat masalah, tapi bukan dia masalah. Yang kedua, saya udah katakan fokus pada akar, relasi, komunikasi yang nyaman, nyambung, dia senang dekat sama kita. Itu dulu. Bukan buah, berhenti game itu buah. Rajin ke gereja, itu buah. Ya. Sopan, itu buah. Rajin, itu buah. Bukan tidak penting. Tetapi kalau akarnya tidak kita tanam, buah itu hanya sementara saja. Gitu ya. Yang ketiga adalah fokus pada kelebihan, bukan kekurangan. Dan yang keempat adalah turunkan harapan. Inilah pintu-pintu untuk kita bisa bersahabat sama anak-anak kita. Dan saya membagikan dari perspektif kesalahan saya juga sebagai ayah dengan anak-anak saya. Dan jikalau ingin mendapatkan informasi, buku-buku kami, termasuk buku anak kami Moze tadi, silakan bisa mengakses link yang ada saya kirimkan ini. Ya. Kalau Anda butuh counseling untuk kasus anak remaja, bisa hubungi pusat konseling kami, ada 80 konselor dan psikolog. Saya kirim di chat. Anda bisa daftar secara online. Ya, LK3 saat ini salah satu pusat konseling terbesar di Indonesia dengan punya 80 konselor, ada psikolog, ada seksolog, ada psikiater, ya. Ada konselor dengan beberapa spesialisasi. Ya. Demikian, mudah-mudahan berguna. Thank you. Terima kasih Pak Julianto atas sharing live-nya yang sangat open ya, sangat real. Bukan cuma cerita doang, tapi ini real life. Berarti ibu-ibu, ini sekarang waktunya kita Q&A ya. Habis selesai ini, coba ibu-ibu coba apa yang berkecamuk di dalam pemikiran kita nih. Pasti banyak nih persoalan-persoalan antara kita dan anak. Kelihatannya memang satu ya Pak ya, bonding relasi itu yang paling penting ya dengan anak ya. Jadi memang kedua itu ibu-ibu juga bukan bapak-bapak doang nih masalah telinga. Kalau saya lihat nih, ibu-ibu juga sebenarnya punya masalah telinga.
Kita kalau sama suami bilang suami itu punya masalah dengan telinga karena tidak mau mendengar kita. Ternyata kita juga sama ya. Terhadap anak kita juga punya masalah dengan telinga ya. Oke, tapi dengan begitu nggak apa-apa. Kita coba nanti kita tanya jawab ya ibu-ibu. Kita catat yang mau ditanyakan. Sebelumnya kita masuk dulu, kita respon berkat yang kita terima dengan persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Bersyukur sebab Kau setia, ku memujimu karena Kau amat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari kita berdoa, Ibu. Ya Bapak, berkat materi yang kami berikan ini adalah ucapan syukur kami atas semua berkat yang sudah Kau berikan sampai saat ini Tuhan. Kasih penyertaan-Mu baik adanya. Biarlah persembahan materi ini, gereja kami akan mengelolanya dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus, anak-Mu yang sudah rela menyerahkan dirinya. Amin. Oke, Ibu-Ibu, hari sekarang kita adalah acara Q&A. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya kasih waktu. Bisa dicopot, Bu, yang Q&A, apa namanya, slide. Q&A, ada yang mau bertanya? Kalau misalnya belum ya, mungkin belum pada siap, ada yang masih kepikiran di pikiran, saya dulu deh Pak, kalau gitu Pak. Saya nih udah dari tadi udah mencatat nih apa yang saya mau tanyain. Begini Pak, masalah misalnya kesusahan kita nih ibu-ibu yang terbesar, kendala kita sebagai seorang ibu untuk menjadi sahabat, gimana ya? Teorinya kan kita dengar nih dari Bapak tadi bilang harus begini, harus bonding, harus merasa aman. Kita juga pasang telinga, istilahnya kasih telinga yang lebar untuk anak-anak itu bercerita. Tetapi tuh kadang-kadang kita tuh punya sifat dasarnya tuh ibu, mama. Kalau mama itu biasanya doyan ngatur Pak. Nah kita tuh kadang suka agak bingung ya antara kan ada satu istilah mentoring, istilahnya kita tuh hanya mementor aja sebenarnya kalau anak kita sudah besar dalam remaja dan pemuda. Nah, kadang-kadang batasan kita mengatur dan mentoring itu kita agak suka bingung tuh Pak. Mungkin Bapak bisa kasih insight, ini loh Bu, kalau ngatur tuh seperti ini, waktunya ini Ibu mentoring bukan mengatur, jadi tidak mix up gitu. Bagaimana? Ya, saya nggak punya tips apa untuk pertanyaan itu. Saya hanya mau mengatakan yang pertama, keibuan kita, ya,
keistrian, terutama keibuan kita, perilaku, sikap, perkataan keibuan kita, itu kebanyakan nyontoh ibu kandung kita. Kalau ibu kita tukang ngatur, ya jangan heran, ya kan? Tapi kan ada ibu-ibu yang beda ya, keibuan, dia mendengarkan, dia mendampingi, jadi teman. Ya itu akan banyak yang kita tiru, itu yang pertama. Ya, bagaimana kita dibesarkan oleh ibu kita? Kalau kita nggak sekolah, kita nggak belajar, kita nggak konseling, kita ulangi lagi itu. Karena isinya cuma dari ibu saja. Makanya di sekolah kami banyak ibu-ibu belajar karena mereka mau mencoba mengolah kembali, mendaur ulang pengalaman dengan ibu kandung yang mereka rasa banyak luka. Yang kedua, selama kita menjadi ibu, nggak pernah baca buku parenting. Ya, bacanya Instagram, Facebook, WA. Berapa buku parenting yang ibu-ibu baca selama punya anak? Jadi kita nggak belajar, kita nggak belajar ilmu dan skill parenting sekarang kan banyak sekali. Banyak ibu-ibu nggak belajar, nggak baca. Seminar begini bisa diandalkan? Nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Saya terus terang aja, saya setiap tahun tuh menolak 100 undangan seminar begini. Karena kalau saya lihat baca tujuannya muluk-muluk ya, supaya ibu sama anak bisa berdamai. Ya Allah, seminar 1 jam, ibu sama anak bisa berdamai. Emang aku tukang sulap apa? Nggak mau. Supaya suami istri bisa harmonis sama romantis. Lamanya 1 jam. Ya Allah, saya aja sampai sekolah 10 tahun baru bisa romantis. Ini 1 jam. Nah. Itu yang kedua. Karena kita nggak sekolah. Nah, yang ketiga, karena kita tidak pernah juga mendaur ulang luka kita kepada ibu kita, kepada ayah kita. Luka itu kita teruskan sama anak-anak. Yang salah orang tua kita, yang mendapat ganjaran itu anak-anak kita. Itu banyak ibu-ibu yang mau betul-betul datang cari konseling. Kita sekarang lumayan ya, setahun bisa 1.500 sesi setiap tahun. Ya, baru mulai ini. Tapi ya, tidak banyak ibu-ibu yang punya kesadaran dia yang salah, dia anaknya yang salah. Dia merasa tidak bersalah, dia tidak merasa bermasalah. Jadi saya mau kasih teori apapun, tips apapun, saya rasa sulit. Dan terakhir yang keempat, ya kita sadar mengajak anak kita. Kita bertanya sama anak-anak kita, misalnya, kamu lebih senang mami apain? Gitu. Apa yang kurang dalam diri mami? Boleh nggak kasih masukan? Apa yang positif yang kamu lihat? Tanya setiap anak. Ya. Dan ibu-ibu yang baik adalah dia selalu menggunakan kalimat pertanyaan, bukan pernyataan. Dia selalu menggunakan diskusi, bukan instruksi. Jadi kalau Anda mau bergaul sama anak-anak, 2 kalimat itu penting. Ya, gunakan pertanyaan, bukan pernyataan. Manfaatkan diskusi, bukan instruksi. Ya. Itu sangat penting. Dan yang ketiga, terbuka jujur. Ya. Kalau ditanya anakmu, Ma, umur berapa jatuh cinta? Oh, umur berapa ya? Karena Anda jatuh cinta dulu umur 15 malu. Agak 20-an begitulah ya, 20-an. Padahal kamu 15 tahun udah jatuh cinta. Kelihatan aja bohong. Nah, Mama dulu pacaran pakai kissing nggak? Tunggu dulu, Mami ingat dulu ya. Rasanya enggak deh ya. Oh iyalah. Kita itu anak-anak nggak minta orang tua sempurna, dia minta ibu yang jujur. Nah. Kalau Anda makin menyembunyikan kekurangan kesalahan Anda, dia nggak respect. Waktu saya ceritakan kekurangan kegagalan Anda, ibu-ibu respect nggak sama saya? Atau malah, oh Pak Pendeta aja dulu yang aja gagal, pasti Anda respect sama saya. Karena saya menceritakan kegagalan saya. Menjalani proses. Ya, Mami pernah lah hubungannya terlalu intim. Nah, lalu kasih moral story-nya apa? Ya kan itu yang paling penting. Yang Mami pernah nyontek nggak? Rasanya enggak deh ya. Kalau Anda bohong lah, nggak pernah nyontek. Ya, jadi anak-anak itu senang orang tua yang jujur, bukan orang tua yang sempurna. Yang jaim gitu tuh, sorry anak-anak kita nggak respect, nggak mau dia dekat. Ya, gitu aja Bu. Saya nggak punya tips apa-apa. Iya. Berarti ibu-ibu, berarti kita tuh harus jujur ya kepada anak-anak ya. Nggak boleh jaim-jaim lagi. Berarti istilahnya memang kadang-kadang tuh ibu-ibu suka jaim Pak, memang.
Karena takut kalau misalnya kesalahan kita itu diketahui, istilahnya sama lah kalau kayak kita misalnya berrelasi dengan sosial kan juga sama. Kita juga selalu menutupi. Kalau bisa yang jelek-jelek jangan dikeluarin. Maunya yang bagus-bagus saja. Tetapi kita dengan anak berbeda ya Ibu-ibu ya. Berarti kita mesti belajar lagi. Kayak Pak Julianto bilang kita harus banyak belajar. Harus baca buku parenting. Harus sering dengar seminar parenting. Punya hati yang mau belajar. Oke, saya kasih kesempatan. Siapa yang mau bertanya lagi mungkin tentang masalah pribadi atau masalah siapa aja gitu, yang real, kehidupan hari-hari. Kemarin udah ada yang ngomong nih, mau nih. Ami, ya. Ayo nih. Ya, shalom Bapak ya, dan semuanya, nama saya Ibu Ami ya. Saya ibu rumah tangga, anak saya 2, laki-laki dan perempuan. Yang ingin saya tanyakan, di dalam hal ini sih suami saya kan pekerja giat lah, jarang di rumah gitu. Kadang dari pagi start kerja, malam baru pulang. Jadi dominan itu anak-anak bersama saya, ibunya mau shopping kayak mau kemana kayak mau makan keluarga gitu. Kebanyakan saya yang tackle gitu Pak. Peran sebagai seorang ibu dan mama juga. Yang ingin saya tanyakan, sewaktu-waktu apabila anak saya salah satu ya mempunyai kelakuan yang kurang baik di dalam keluarga apapun di luar masyarakat sama teman-temannya, pasti kan yang ditanya, anak siapa ini, orang tuanya yang mana ini, ibunya yang mana. Dan suami saya kan yang taunya di rumah on time itu saya sebagai ibu rumah tangga full gitu loh Pak. Nah, bagaimana cara mengatasi ketakutan seorang ibu, apalagi saya gitu, yang suaminya yang notabene seorang pekerja keras gitu kan ya, jarang mensisipkan waktu gitu bagi keluarga gitu kan ya, tugasnya ya cari uang gitu gini, kadang malam kadang ketemu sama anak sebentar terus habis itu tidur gitu loh ya Pak ya. Nah jadi saya bebannya berat ini loh Pak, dikit-dikit kalau anak saya apa-apa misalnya gimana suami gak suka, itu kan ajaran kamu, itu kan yang ini kamu, saya didikte loh Pak gitu loh Pak, itu kan gitu. Nah apalagi kalau seandainya kelakuan salah satu anak saya itu di luar nggak sesuai dengan harapan kita sebagai orang tua, apalagi suami saya, waduh tambah malu, tambah saya disalahin gitu loh Pak. Jadi bagaimana, yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya ini peran sebagai seorang ibu nggak selalu dijudge gitu loh Pak oleh ya masyarakat, ya ibu-ibu lain juga sama lah kali ya, apabila salah satu anaknya nggak bener, salah satu anaknya mempunyai perilaku yang nggak baik gitu dalam keluarga apapun di luar gitu loh Pak. Cuma itu Pak, makasih Pak. Ya. Masalah beban nih Pak. Ya, oke, tetap di sini ya, tetap di depan saya ini. Ya. Banyak ibu-ibu itu tidak mengenali identitas dan tidak mengenali otoritasnya. Ibu punya otoritas sendiri sebagai ibu. Ayah punya otoritas sebagai ayah. Sekali-kali ibu boleh bercanda sama anak-anak. Jangan terlalu serius, ibu ini terlalu serius kayaknya ya. Bukan terlalu serius Pak, gugup Pak. Anak ibu umur berapa? Anak saya, ya lupa saya perkenalkan diri, anak saya umur 1 22, yang satu lagi 21 gitu. Ya, lagi makan gitu ya. Laki atau perempuan? Laki sama perempuan Pak. Ya, kamu bilang kok, kamu ini anak siapa sih? Coba tanya. Iya udah pasti, kalau apa-apa, maaf ya Pak dipotong ya Pak. Kalau anak saya mempunyai kepribadian baik, apa prestasi yang baik gitu kan yang di sekolah atau di luar, otomatis suami bilang anak siapa gitu loh. Anak siapa, bapaknya siapa. Kan kita kan gedek loh Pak. Saya sebagai orang tua apa ibu kan ya, gedek loh dengarnya, bener loh Pak. Iya, kalau ke masalah sekolah saya kena, misalnya anak saya maaf ngomong dulu memang masa remaja mau menuju dewasa, itu kan konflik tuh banyak di sekolah. Kalau tiba-tiba dipanggil di sekolah masalah kenakalan anak saya yang maju gitu. Bapaknya saya nggak mau tahu, itu urusan kamu yang maju dah ngomong sama sekolahnya gitu karena sama gurunya. Nah itu jadi kita ini sebagai ibu ya gimana, kita kan berusaha sudah memasak ya kata Bapak tadi, benar memasak apa semuanya, perlakuan seorang ibu lah yang lengkap gitu loh Pak ya.
tugas Iya. semua pembantu dihajar semua. Ya tapi memang Pak, kadangkala yang Bapak bilang kan seorang anak itu kan umur 23, yang saya rekam di otak saya umur 23 mempunyai sudah tingkat kedewasaan yang penuh. Baik disuruh Alkitab apa gimana. Tapi ya puji Tuhan selama ini anak saya pelayanan sih Pak di gereja GKY ini loh Pak ya, pelayanan mau is okay. Kalau menurut saya sih cukup baik anak saya gitu perlakuannya gitu. Ya, tapi ya itu Pak, kalau seandainya yang di luarnya itu loh Pak, kan kadang-kadang kan anak kan nggak selamanya lurus lempeng, kadang-kadang belok-belok gitu loh Pak. Iya kan Pak? Terima kasih Pak. Oke, kebutuhan Ciami untuk konseling katarsis banyak ini, jadi carilah konselor untuk bisa mengolah. Saya nggak akan bisa jawab ini karena sekali lagi kan masalah itu kan ada tergantung dengan sistem keluarga, ya, fungsi-fungsi kesuamian dan keayahan, keibuan dan keserian itu biasanya di ruang konseling itu didiagnosa setelah mendengar banyak. Jadi saran saya sih tetap pergilah konseling. Saya sudah memberikan link tadi, cari bantuan untuk membahas isu ini. Karena ini isu yang sudah berlangsung 22 tahun. Bukan isu yang baru terjadi tahun yang terakhir. Ini udah berlangsung bertahun-tahun. Banyak suami-suami juga lengah dengan fungsinya ya. Lengah itu artinya abai. Karena istri-istri membiarkan dia sibuk di luar dan tidak mengurus anak-anak. Jadi semua alasan cari uang, cari nafkah, ya saya rasa tidak menghilangkan tanggung jawab domestik. Wanita-wanita karir juga kan pulang kerja dia masih masak, masih ngurus anak, tidak menghilangkan peran domestik. Kenapa bapak-bapak kalau kerja di luar terus dia tidak mau kerja di rumah, mengurus anak-anak? Nah, karena banyak ibu-ibu membiarkan, harusnya sejak menikah udah janjian ngurus anak-anak bareng ya, gitu. Nah, tuh. Jadi kalau itu dibiarkan, akhirnya suami-suami akhirnya ya dia udah tenang-tenang aja gitu. Contoh ya. Ibu kalau kurang uang, minta suami nggak? Iya, Pak. Oke. Sekarang kan ibu tidak kekurangan uang, tapi ibu kekurangan waktu. Minta waktu sama suami untuk anak-anak. Anak-anak kita ini udah gede loh. Bisa nggak seminggu sekali aja kita kasih waktu sama anak-anak? Ya, kalau suaminya agak sedikit ngemis, please. Ya, jangan dipindah, jangan digeser. Apa namanya? Spotlightnya masih tetap ya. Ibu Ami tadi mana spotlightnya? Biar saya bisa lihat mukanya. Bisa menghilang ya. Kayaknya internetnya, Pak. Oke. Jadi kalau ibu-ibu ngomong sama minta tuh, kapan kamu ada waktu? Seminggu sekali aja. Jadi idealnya seorang ayah itu memberi waktu 1 jam sama anaknya 1 minggu. Jadi misalnya anak pertama hari Senin, anak yang kedua hari Rabu, anak yang ketiga hari Kamis gitu. Nanti istri yang pertama hari Jumat gitu ya, kan istri kan cuma 1 kan, istri pertama gitu. Nah, ibu-ibu juga begitu, kasih waktu 1 jam sama anak sehingga anak-anak merasa punya ayah dan punya ibu gitu. Jadi ibu-ibu yang minta. Ya, atau aja anak-anaknya minta, kapan sih ada waktu papi? Kasih dong, saya waktu. Malu lah dibilang, papi sibuk. Anaknya juga sibuk, maminya juga sibuk, siapa sih yang nggak sibuk? Betul nggak? Gitu. Tapi karena tidak diminta. Saya rasa itu yang paling sederhana yang bisa saya berikan. Tapi saran saya tetap counseling. Saya juga ketika saya punya masalah sama anak saya pergi counseling. Saya udah bilang tadi, konselor kami itu 12 psikolog, 4 konselor, 2 psikiater. Jadi tidak usah segan untuk mencari bantuan kalau ada masalah. Saya rasa itu mudah-mudahan bantu Ciami ya. Iya. Gimana Ibu Ami? Udah kira-kira mendapat satu insight. Boleh Ibu-Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Yang kemarin udah ngomong siapa lagi nih? Jasni, ayo Jasni. Jasni ada yang mau ditanyakan? Ibu Jasni? Hai. Siang, Pak. Ya, Ibu. Silakan. Ya. Ya, saya dari jauh dari Banyuwangi ini. Oke. Itu menarik tuh. Gunungnya bagus. Pemandangan gunungnya bagus. Ya, oke ini di depan. Saya di hotel.
pertanyaan saya mungkin pertanyaan yang umum-umum yang ibu-ibu banyak sekali hadapi, terutama ibu-ibu kayak kita yang di KW ini kan anaknya udah remaja menuju dewasa dan sudah waktunya punya pasangan hidup, mungkin bukan pasangan hidup, lebih ke teman ya, teman dekat, pacar. Bagaimana kan kita sebagai orang tua itu adalah bukan target tapi adalah maunya yang begini. Sedangkan yang anak yang dibawa pulang sama anak itu belum tentu sesuai dengan kata hati ibu gitu loh, atau kata hati kita gitu loh. Bagaimana sebaiknya seorang ibu atau orang tua bersikap secara konkret untuk masalah ini gitu loh. Sedangkan dia udah oke gitu loh, dia gue udah cinta nih gitu loh. Ini tidak cocok gitu loh. Kan banyak lah ini pertanyaan umum, bukan permasalahan yang lagi dihadapi, tapi saya lebih ke banyak yang saya dengar problem-problem seperti ini gitu loh. Nah, kalau hal itu terjadi, lebih bijaknya seorang ibu bagaimana dia harus bersikap. Ya, makasih. Supaya juga jadi best friend ya, Jas ya. Ya, supaya gimana supaya supaya mereka mengerti lah kenapa kok mak gue nggak suka ya, feelingnya kenapa gitu loh. Mama kan suka pakai feeling, kadang-kadang nggak pakai logika. Begitu lihat, gue nggak demen nih gitu loh, kira-kira gini. Itu aja sih, Pak. Ya, pertanyaannya sih singkat, tapi jawabannya nggak gampang ini ya, karena kan ini soal soal jatuh cinta, soal suka, ya nanti bisa mamanya suka, anaknya nggak suka. Iya, betul. Suka, mamanya nggak suka. Itu juga sama, perlu dibicarakan dengan seorang konselor, karena kan banyak isu ya. Yang kenal anak itu kan ibu sebagai mamanya gitu. Dan banyak juga ibu merasa gini, aku lebih kenal kamu, cocoknya kamu sama yang begini. Banyak kali daftarnya, ya kan? Jadi saya nggak punya jawaban kecuali diskusi itu sangat penting. Misalnya, apa sih yang kamu suka kok dari orang itu? Apa sih yang suka kamu Kita mendiskusikan. Tidak boleh langsung anti sama pilihannya. Ya, kita perlu waktu mengenali orang yang dicintai oleh anak kita. Jangan lupa loh, cinta itu pakai perasaan. Jadi perasaan anak kita itu udah nempel sama ceweknya. Kita nggak bisa langsung seperti menidakkan, itu berat. Nanti kita ribut. Minimal nanti dia backstreet jadinya kan, main belakang aja dia. Itu yang pertama. Yang kedua ialah minta anak kita mengenali orang tua daripada pacarnya itu. Ya. Kalau orang Yahudi, anaknya udah gede, cuma satu nasihatnya. Kenali calon mertuamu, itu aja nasihatnya. Kenali. Orang Indonesia kan Jawa bilang bibit bebet bobotnya, kamu kenali. Ya, betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu cobalah pergi counseling. Coba bicarakan. Karena sekarang itu ada alat ukur ya namanya ya. Namanya alat ukur untuk mengenal calon kita. Dua alat ukur yang saya usulkan adalah MMPI dan proyeksi. Ini di LK3 bisa. Yang tadi saya kasih linknya ya. Yang saya berikan tadi link itu di pusat konseling selalu ada harapan ya. Itu saya kirimkan ya. Nah, ini untuk mengenal apakah anak atau pacarnya itu punya gangguan. Apakah itu di emosinya, apakah itu di pikirannya, apakah itu di kehidupan sosial, apakah itu dia punya daya juang bagus apa tidak, daya tahan stresnya tinggi apa rendah, itu sudah bisa ditemukan di MMPI. Kalau di rumah sakit ada MRI, ada CT scan ya. Kalau di dunia konseling psikologi, ini sudah bisa dipetakan. Biayanya kira-kira 900.000, 1 juta gitu lah. Kira-kira 2-3 jam. Ini bisa online. Jadi kita juga punya aplikasi online. Jadi anak Anda tinggal mengisi, nanti psikolognya yang periksa. 2 minggu hasilnya. Nah, ini untuk mengenali gangguannya, ya, termasuk ada gangguan depresi apa tidak, anxiety apa tidak, punya pikiran bunuh diri apa tidak, bisa ditangkap oleh tes ini.
Tapi untuk menemukan dari mana sumber gangguan ini, dipakailah namanya tes proyeksi. Ya, kira-kira 1,2 juta, kira-kira ini lebih lama 3 jam. Kalau ini tidak bisa pakai online, tidak bisa pakai aplikasi. Ini ketemu psikolognya secara daring ya. Ini secara personal ketemu sama psikolog. Nah, kalau bisa tahu gangguan ini dan sumbernya dari mana, misalnya dia tidak punya figur ibu, ya, dia trauma sama ayahnya, bisa ketahuan dari tes ini. Dia pernah punya kehilangan sahabat baik atau apa gitu, ya. Jadi kita manfaatkan alat-alat tes itu supaya si anak kita ini ya kenal lebih dekat gitu. Kamu cobalah kenali, nanti kalau apa nanti kita bicarakan gitu. Tapi kalau prinsipnya sangat misalnya berat, beda agama misalnya, contoh ya. Ya, kita bisa pendekatan yang lebih sedikit strict. Saya pernah nggak suka sama pacar anak saya. Sekarang yang pacarnya sekarang sudah hampir mau nikah gitu. Yang dulu yang masih 4 tahun yang lalu kali ya. Saya hanya bilang gini sama anak saya. Saya sepakat sama Mama. Ya, saya bilang, Bang, kalau ini kita nggak cocok. Prinsipnya ini karena mendasar sekali. Tapi kalau kau paksa kau menikah, ya, ku kasih biayanya, tapi aku nggak hadir. Ya. Wow. Ku kasih biaya kau menikah, aku nggak hadir. Tapi nanti kalau setelah kau menikah, kau pulang, ku terima kau sama istrimu. Tapi kalau aku datang, berarti aku merestui. Tapi kalau kau sudah menikah, kau datang, ku terima kau sebagai anak, ku terima dia sebagai mantu. Tapi ingat, kalau ada apa-apa dalam pernikahan, jangan salahkan aku. Bisa paham ya? Bisa. Bagus. Ya, kira-kira tegas itu. Banget, mantap banget. Lama dia putuskan itu pacarnya gitu. Soalnya gini, banyak anak yang saya sering kan anak-anak sering kumpul di rumah, masa teman-teman sering ke rumah. Mereka suka ngomong nih, mama gue gini-gini. Jadi bagi anak-anak itu banyak yang kayak ini terutama cewek ya, anak cewek mereka suka bilang bagi mamaku mah nggak ada yang pantas, nggak ada cowok yang pantas buat aku gitu loh. Karena dia udah anggap anaknya itu terlalu sempurna sehingga cowok yang datang itu selalu ada aja kurangnya. Itu menurut anak-anak. Nah, di sisi orang tua kan ya bagaimanapun kita mau yang terbaik ya, sebisanya kita itu kan kita pengennya yang terbaik lah buat anak. Memang alasannya agak terlalu global mungkin ya, tapi ya kenyataannya kan gimana ya, kayak ada rasa nggak rela gitu loh, ada rasa gimana gitu ya. Wah, ini topik khusus ini panjang loh ceritanya ini. Pancingannya kena, ayo. Masih ada waktu. Waduh, waktunya tinggal 2 menit sih. Tapi 2 menit tuh cukup. Ibu-ibu pasti demen loh topik yang kayak gitu, ibu-ibu suka. Coba. Tergantung Pak Julianto, saya serahkan. Mau dibahas atau mungkin pribadi kali, Jas. Ya. Istilahnya ke konseling kali Pak Julianto ya. Ya silakan cari. Kalau saya udah nggak bisa karena klien saya banyak banget, jadi tunggunya 3 bulan, 4 bulan. Karena gitu. Kami utamakan mahasiswa. Kita mahasiswa yang sekolah ada 400 orang. Jadi, Oke. Berarti begini deh, Jas. Waktunya nih memang udah habis nih ya. Semua udah habis ya semua ya. Berarti gini, kita tutup dulu aja ya. Soalnya waktunya Pak Julianto juga sangat sibuk. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Julianto sudah hadir, udah memberikan kami satu berkat, penjelasan, uraian. Nah, ibu-ibu, kita sekarang waktunya tugasnya kita lah. Kita itu melatih diri, berarti kita harus belajar lagi. Kita harus terus belajar dan rendah hati, kita harus kreatif untuk menjadi best friend ya buat anak-anak kita. Emang nggak gampang ya, teorinya kelihatannya gampang, tetapi ini butuh skill, butuh pelatihan. Jadi kita hanya bisa terus melatih diri dan berserah kepada Tuhan. Minta Tuhan topang kekuatan untuk kita. Saya serahkan selanjutnya
mungkin acaranya. Terima kasih sekali lagi Pak Julianto. Ya, sama-sama. Thank you. Makasih dok. Makasih dok. Aduh. Makasih Pak. Thank you. Thank you Jasni. Iya, makasih. Selamat sore sekali lagi rekan-rekan sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Julianto di tengah-tengah kesibukannya bersedia memberikan ceramah yang begitu berharga buat kita ya. Saya terakhir bertemu dengan Pak Julianto ketika ada pelayanan di GKY Puri ya. Bersyukur untuk berkat Tuhan melalui Pendeta Julianto kepada kita sekalian. Nah, ibu-ibu sekalian, ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan. Pada tanggal 22 bulan depan, Komisi Wanita akan mengadakan HUT KW yang ke-40 di satu event yang kita sangat syukuri. Biarlah kita boleh bersama-sama hadir di dalam perayaan HUT ini. Minggu depan kita akan mengadakan acara persekutuan KW online. Pembicara yaitu Guru Injil Ria dengan tema Ketika Merasa Takut. Saya rasa ini tema yang sangat relevan ya ibu-ibu untuk kondisi kita sekarang ini. Diharapkan ibu-ibu juga bisa join dengan persekutuan KW online. Dan kami juga menghimbau, tidak berhenti-hentinya menghimbau ibu-ibu sekalian untuk membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari di dalam pembacaan Mazmur ya. Hanya 10 menit sehari tapi membawa berkat yang besar bagi kita sekalian. Sekian pengumuman dari kami. Kita akan tutup webinar pada hari ini di dalam doa. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan mengutus hamba-Mu Pendeta Julianto di tengah-tengah kami, telah memberkati kami dengan ceramah, dengan firman Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk hamba-Mu, kiranya Tuhan yang terus memberkati pelayanan beliau dimanapun berada, maupun juga Yayasan L3K, Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi banyak sekali keluarga dan juga setiap orang yang mempunyai pergumulan. Tuhan memakai yayasan ini menjadi saluran berkat. Kami juga berdoa untuk setiap ibu yang hadir pada sore hari ini. Tuhan, walaupun kami menghadapi berbagai macam pergumulan masalah anak, kami percaya anugerah Tuhan cukup bagi kami. Biarlah kami tidak putus-putusnya mendoakan anak-anak kami dan mengupayakan komunikasi yang lebih baik dengan setiap anak kami. Tuhan, Engkau memberkati keluarga kami, memberkati kami sebagai seorang ibu, agar kami dapat menjadi best friend bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.